Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ta'lim kita kali ini surat Al-Baqarah ayat 261. Semoga dengan ta'lim ini Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan lahir dan batin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala segera angkat musibah yang menimpa bangsa ini, yaitu virus corona, sehingga kita dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Masalul ladzina, pakai sa, mas, bukan masa, masa. Masalul ladzina, ya mati, sebelumnya ada harokat kasrah, matobi'i dzina, 2 ketuk. Masalul ladzina yunfiqu, nun mati ketemu fa, dibaca ikhfa, dengung. Yunfiquna, wawu mati, sebelumnya harokat dhammah, ada dhammah ketemu wawu mati, matobi'i, 2 ketuk panjangnya. Yunfiquna amwa, mim mati ketemu wawu, izhar syafawi, amwalahum, wawu ada harokat berdiri sama 2 ketuk seperti matobi'i, amwalahum fi, mim ketemu fa, izhar syafawi, amwalahum fi sabi, fi 2 ketuk, matobi'i, sabi, ya mati, kasrah, ketemu ya 2 ketuk, fi sabilillahi, jalalah, tasydid, sebelumnya harokatnya kasrah, dibaca tipis, fi sabilillahi, kamasali habbatin, habbatin, ada tanwin, ketemu hamzah, dibaca idhar halqi, jelas, habbatin ambatat, nunnya ketemu ba, nun mati ketemu ba, dibaca iklab, ambatat, nunnya hilang, itu biasanya dalam Al-Quran ada bantuan huruf mim kecil, ambatat sab'a, ba-nya mati, dibaca iklab, dipantulkan baknya asab'a, sanabila, na ada fathah, diikuti alif, matobi'i, sanabila fi, 2 ketuk, kulli sumbulatin, nunnya ketemu ba lagi, dibaca iklab, sumbulatin mi'atu, sumbulatim mi'atu habbah, sumbulatim, tanwin ketemu mim,
dibaca idgham, sumbulatim mi'atu habbah, wallahu, dua ketuk, wallahu yudha'ifu, dua ketuk juga, yudha'ifu liman yasha, nun ketemu ya dibaca idgham, liman yasha, wallahu wasi'un alim, dua ketuk seperti mantobi'i, wasi'un tanwin ketemu ain idhar, wasi'un alim, mad arid lisukun. Ikhwatul iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 261 surat Al-Baqarah ini memberikan kabar gembira orang-orang yang rajin bersedekah, yang rajin berinfak akan dilipat gandakan bukan hanya pahalanya tetapi akan dilipat gandakan hartanya. Allah menyebutnya kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Siapa yang berinfak di jalan Allah, siapa yang bersedekah dengan hartanya di jalan Allah, itu seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Yang masing-masing bulir itu akan tumbuh lagi 100 biji. Subhanallah. 100 kali 7 berarti 700. Itulah kabar gembira bagi orang-orang yang rajin bersedekah, yang rajin berinfak. Rasul SAW menyebutkan mana qosomalun min sodakotin, rawahu al-Hakim, tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Bahkan siapa yang bersodakoh, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia. Dia akan mendapatkan pernaungan dari Allah Subhanahu wa taala karena sodakohnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram di sana disebutkan, rawahu Ibnu Hibban dan Hakim, kullu mri'in fi dhillin shadaqatin. Setiap manusia ternaungi dengan sodakohnya. Ada satu kisah, satu ketika ada seorang laki-laki yang naik ke pohon untuk mengambil anak burung merpati. Sebelah rumah laki-laki itu ada pohon besar dan di atas ada merpati yang punya anak. Telur dan telurnya sudah menetas. Dan istrinya minta kepada suaminya, si laki-laki ini, "Mas, ambilkan anak burung itu di atas untuk dimakan anak-anak kita." Lalu laki-laki itu nurut, suaminya nurut naik ke atas pohon. Kemudian diambillah beberapa anak burung merpati, kemudian turun ke bawah dan diserahkan kepada istrinya. Oleh istrinya diolah menjadi masakan dan menjadi makanan. Burung merpati tidak punya daya. Laporlah kemudian burung ini kepada Nabi Sulaiman. "Ya Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, celaka saya kena musibah." "Musibah apa?" "Anak saya diambil oleh laki-laki itu yang rumahnya dekat sarang saya." "Panggil laki-laki itu." Dipanggillah kemudian laki-laki itu oleh Nabi Sulaiman. Lalu dinasehati, "Jangan sekali-kali lagi kamu mengambil anak merpati itu. Anak merpati itu juga butuh hidup." Lalu dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sampai di rumah, satu ketika si burung merpati itu beranak lagi. Kemudian istrinya merengek lagi supaya minta ke suaminya naik ke atas pohon itu mengambil burung merpati. Suaminya ngasih tahu, "Saya sudah berjanji dengan Nabi Sulaiman tidak akan mengambil anak burung merpati itu." Kata istrinya, "Apa pedulinya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sibuk dengan kerajaannya. Gak bakalan tahu kamu ngambil anak burung itu." Minta terus berkali-kali. Akhirnya suaminya luluh dan naik lagi ke atas. Diambillah anak burung merpati itu. Besoknya diambil lagi anak burung merpati itu.
Akhirnya burung merpati itu lapor lagi kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, bagaimana ini? Anak laki-laki itu, si bapak itu mengambil anak saya lagi untuk dimasak, untuk dimakan oleh keluarganya. Bagaimana ini? Belum dipanggil lagi. Kamu bagaimana ini? Akhirnya laki-laki ini berjanji. Dan akhirnya Nabi Sulaiman minta kepada jin. 2 jin dipanggil. Hai jin sini, tungguin pohon itu. Kalau laki-laki itu naik ke atas untuk mengambil anak burung merpati ini, kamu tarik kakinya supaya jatuh dia, supaya kapok dia. Si jin ini nurut kepada Nabi Sulaiman. Dijagain itu pohon, dijagain pohon. Satu ketika suami ini mengikuti keinginan istrinya lagi untuk mengambil anak burung yang di atas. Akhirnya dia coba untuk naik. Tiba-tiba pintunya diketuk oleh seorang nenek tua. Minta-minta. Kata istrinya, mohon maaf nek, saya tidak punya apa-apa. Suaminya dari atas pohon yang baru 1 langkah naik, kakinya menginjakkan di pohon itu, lalu turun. Diambillah segenggam gandum, kemudian diserahkan kepada si nenek itu. Ini nek, saya punyanya ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih nak, terima kasih. Laki-laki ini kemudian naik ke atas pohon, mengambil lagi anak burung merpati ini. Diambil lagi oleh si bapak-bapak tadi. Akhirnya burung merpati ngadu lagi kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman, gimana ini? Katanya sudah dijagain oleh 2 jin, tetapi laki-laki itu mampu juga naik ke atas pohon kemudian mengambil burung merpati anak saya. Dipanggillah kemudian jin ini. Dipanggil, hai jin, kamu telah berkhianat dengan saya. Kamu kan saya suruh untuk menjaga pohon itu supaya anak laki-laki itu tidak naik ke pohon itu. Dan saya suruh supaya ditarik itu kakinya kalau naik pohon, supaya dia kapok dan jatuh. Si jin ini kemudian minta maaf kepada Nabi Sulaiman. Maaf Nabi Sulaiman, saya tidak punya kemampuan untuk menjatuhkan anak laki-laki tadi. Loh kenapa? Ada apa dengan dia? Pada saat dia naik, kemudian dia turun lagi, karena tiba-tiba ada malaikat yang datang menyerupai nenek-nenek, kemudian minta-minta. Dan kemudian dia sodako dengan segenggam gandum. 2 malaikat itu kemudian datang mendekati pohon. Begitu si anak laki-laki, si bapak tadi naik ke atas pohon, dijaga oleh malaikat. Pada saat saya mencoba untuk menarik 2 kaki laki-laki itu, tiba-tiba malaikat mencekik leher saya dan saya dilemparkan ke timur dan yang lain dilemparkan ke barat sejauh-jauhnya. Kami tidak punya kemampuan apa-apa ya Nabi Sulaiman. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kisah ini menggambarkan betapa sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang mampu melindungi musibah, melindungi celaka yang menurut logika mestinya dia mendapatkan celaka. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu taruddul bala wa tazidul fil umr. Kata Rasulullah SAW, sedekah itu dapat menolak bala dan menambah umur. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimakumullah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah demi musibah. Apalagi virus corona ini, pekerjaan berhenti, semuanya tinggal di rumah, pendapatan berkurang. Bisa jadi kita enggan untuk bersedekah, kita enggan untuk berinfak, karena logika akan mengatakan kalau saya berinfak, kalau saya bersedekah, akan berkurang uang saya, akan berkurang harta saya. Sementara suami saya sudah nganggur di PHK, sementara semuanya nganggur tidak bekerja karena harus stay di rumah, karena harus diam di rumah. Diuji kita dengan itu. Tapi ikhwatul iman rahimakumullah, percayalah, tetaplah kita bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tetaplah berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit.
Dalam keadaan lapang kita bersedekah, dalam keadaan sempit pun kita bersedekah. Karena dengan sedekah itu insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kita dari virus corona. Allah akan melindungi kita dari berbagai bahaya yang menimpa kita. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi